Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tokoonline.club bersama saya Slamet Riyadi. Di video kali ini saya akan share mengenai 7 pintu masuk pengunjung toko Shopee. Video ini merupakan pengetahuan dasar untuk pemula. Yang pertama ingin saya katakan bahwa terjadinya transaksi di dunia online maupun offline itu diawali dengan traffic, bukan produk, harga, pelayanan, atau hal lainnya. Semakin tinggi traffic yang datang ke toko online kita, semakin besar pula potensi penjualan toko kita. Lantas, dari mana datangnya traffic? Pengunjung yang sampai di toko kita itu bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba masuk di toko kita. Ada perjalanan panjang sebelum ia masuk halaman produk di toko kita, hingga kemudian melakukan transaksi. Bahasa kerennya itu biasa disebut dengan customer journey. Mulai dari mengetikkan kata kunci di kotak pencarian, kemudian melihat puluhan bahkan ratusan produk yang sesuai dengan kata kunci yang ia ketikkan. Dipilih-pilih mana yang sekiranya menarik, bisa dari gambarnya yang bagus, harganya yang murah, ataupun faktor lainnya. Di sini saja, produk kita sudah berjibaku untuk mendapatkan perhatian calon pembeli. Ada juga pengunjung yang masuk ke toko kita dengan cara lain, yaitu dari feed yang ada di aplikasi Shopee. Scrolling feed dan ketemulah postingan kita. Kemudian ia masuk ke dalam produk yang kita tag. Setelah masuk, juga tidak langsung membeli. Ia akan membaca deskripsi produk terlebih dahulu. Bagaimana speknya, kalau baju misalnya, bahannya apa, LD-nya berapa, PB-nya berapa, dan apakah bisa ditukar kalau tidak sesuai, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pada proses ini, calon pembeli akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benaknya sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Belum lagi kalau ia terus scroll ke bawah, ia akan digoda dengan produk serupa yang jelas itu dari kompetitor kita. Apesnya, kalau produk tersebut pakai foto yang sama, menjanjikan harga yang lebih murah pula. Dengan gampangnya, ia bisa saja klik produk serupa dan tak pernah kembali lagi ke halaman produk toko kita. Berbicara traffic atau datangnya pengunjung toko, untuk marketplace Shopee itu setidaknya ada 7 pintu masuk yang perlu kita buka selebar-lebarnya agar toko kita dibanjiri pengunjung. Yang pertama, yaitu keyword atau kata kunci produk. Keyword ini menjadi pintu masuk utama karena yang ditampilkan di hasil pencarian adalah produk yang memiliki relevansi dengan kata kunci yang diketik oleh pengunjung. Semakin banyak produk yang muncul di halaman depan pencarian, maka semakin banyak pula pengunjung toko kita. Masalahnya, agar produk kita bisa tampil di halaman pertama pencarian Shopee, ternyata tak semudah apa yang kita bayangkan. Kita perlu optimasi, karena yang mau banyak, tapi space cuma dikit. Mau nggak mau, kita harus berebut dengan seller lain. Kalau ingin jualannya laris, mengikuti kompetisi untuk tampil di halaman depan adalah keharusan. Sudah siapkah kita mengikuti kompetisi ini? Yang kedua adalah Shopee Feed. Postingan di feed ini merupakan pintu masuk yang strategis juga, terutama untuk pengunjung yang sudah menjadi follower kita. Karena kalau mereka rajin buka feed, ia akan melihat postingan feed yang kita bikin. Bahkan mereka akan mendapatkan notifikasi saat kita update feed yang kemudian kita broadcast. Walaupun kuota terbatas 3 kali dalam seminggu, tapi sangat berdampak untuk mendorong produk kita dilihat oleh follower toko. Semakin banyak follower toko, semakin besar kemungkinan produk kita mendapatkan traffic. Yang terbaru, seller juga bisa bikin story di fitur feed, sehingga follower bisa kepoin story toko kita, layaknya di Instagram. Traffic dari fitur feed ini akan semakin kerasa efeknya sebanding dengan jumlah follower yang kita miliki. Dan perlu saya garis bawahi di sini, jumlah follower itu berpengaruh dengan penjualannya. Kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Pertanyaannya, berapa follower toko yang Anda miliki saat ini? Yang ketiga adalah Shopee Live. Fitur ini menjadi pintu masuk bagi pengunjung Shopee yang nonton siaran live penawaran toko kita. Pastinya untuk menggunakan fitur ini diperlukan upaya lebih, terutama untuk yang sering grogi tampil di depan kamera. Kalau di Lazada, kita bisa sewa host yang memungkinkan live secara profesional. Tapi untuk di Shopee, fasilitas itu belum ada.
Yang keempat adalah rekomendasi Shopee. Rekomendasi ini adalah cara mesin pencari menyajikan data yang relevan dengan kata pencarian yang user gunakan. Jika pengguna Shopee hari ini mencari sesuatu dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, besok kemungkinan saat ia buka aplikasi Shopee kembali, ia akan menemukan produk yang pernah ia cari sebelumnya. Rekomendasi ini bisa kita dapatkan secara organik, namun untuk lebih mudahnya, rekomendasi ini bisa kita peroleh dengan pasang iklan produk serupa. Yang kelima, Shopee Event. Kalau kita mengikuti event yang diadakan Shopee, maka kemungkinan produk kita akan dibanjiri pengunjung saat event itu berlangsung. Karena saat event berjalan, Shopee akan membuat rekomendasi khusus kepada pengunjung untuk melihat produk yang sedang didiskon di event tersebut. Contoh event populer di Shopee adalah 11.11, 12.12, terus ada Ramadan Big Sale, serta masih banyak lagi event lainnya. Yang keenam adalah Flash Sale. Flash Sale menjadi pintu masuk pengunjung walaupun durasi waktunya pendek, tapi justru ini menariknya. Pengunjung Shopee akan berebut membeli produk Flash Sale karena ada diskon yang dibatasi waktu. Flash Sale akan menciptakan keterdesakan di antara mereka untuk segera membeli. Apalagi kalau diskonnya itu fantastis, toko akan dibanjiri pengunjung saat event berjalan. Itu sangat mungkin. Dan yang terakhir adalah traffic eksternal. Traffic eksternal ini adalah traffic yang datang dari luar Shopee. Misalnya kita mempromosikan toko Shopee kita di Facebook, Instagram, WhatsApp, atau medsos lainnya. Bisa saya ulangi lagi, setidaknya ada 7 pintu masuk pengunjung di toko Shopee yang wajib kita perhatikan kalau mau sukses jualan di Shopee. Yaitu, yang pertama keyword atau kata kunci produk, kedua Shopee Feed, ketiga Shopee Live, keempat rekomendasi Shopee, kelima, event Shopee, keenam, flash sale, ketujuh, traffic eksternal. Dan yang terakhir saya mau katakan di sini, laris jualan online itu bukan sekedar seberapa murah atau seberapa bagus produk yang kita jual, tapi seberapa banyak produk kita dilihat orang. Itu tahap awal yang terpenting. Saya Slamet Riyadi.